Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Makanya ketika dosen saya itu ya, Profesor Ahmad Tafsir itu mengatakan, bagaimana sebetulnya kita menanamkan nilai-nilai akhlak ke dalam anak didik kita, ke dalam anak-anak kita, santri kita, mahasiswa kita. Kata beliau, paling tidak ada 4 hal cara menanamkan nilai-nilai akhlak, cara membangun akhlak yang baik, karakter yang baik kepada peserta didik kita. Pertama adalah dengan pembiasaan. Dengan pembiasaan. Allah bisa karena biasa. Bisa biasa dan kemudian jadi budaya nantinya. Pembiasaan dulu. Suruh sholat dibiasakan dari kecil, suruh baca Quran dibiasakan, suruh hormati orang tua, suruh menyayangi sesama kawannya, menghormati, dibiasakan. Pertama adalah pembiasaan. Kita ini hidup butuh pembiasaan. Makanya dalam hadis Nabi, kenapa sampai kalau kita ingin biasa sholat berjamaah, minimal 40 hari tarbiyahnya dibiasakan jamaah. Dibiasakan aja. Karena nanti kalau sudah biasa, nanti menjadi bisa dan menjadi budaya. Setelah jadi budaya, jadi watak, jadi karakter nantinya dalam dirinya. Itu pertama itu, Pak. Baca Quran dibiasakan, sholat berjamaah dibiasakan, ngaji dibiasakan, sedekah dibiasakan, bertutur kata yang baik dibiasakan, menyayangi orang tua dibiasakan. Semua harus melalui pembiasaan. Nah, yang kedua, kalau sudah dibiasakan, maka yang kedua pemotivasian. Dikasih motivasi. Kalau dalam bahasa agama, basyiro wa nadhiro, dikasih kabar gembira, dikasih peringatan, dikasih motivasi. Makanya dalam Islam itu sering ada fadhailul amal, keutamaan amal. Barang siapa yang hadis ke majelis ilmu dan duduk di majelis ilmu 1 jam, lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Barang siapa yang melangkahkan kakinya ke majelis ilmu, dia sama dengan sedang melangkahkan kakinya menuju surga. Dimotivasi. Dimotivasi dengan berbagai macam keutamaan amal. Barang siapa yang senantiasa akhlaknya baik, maka akhlak itu akan memberatkan timbangannya nanti. Timbangan kebaikan di akhirat nanti. Terus dimotivasi. Jadi setelah dibiasakan, dimotivasi, didorong. Biasanya Rasulullah memberikan banyak motivasi kepada kita dengan keutamaan amal. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kan begitu, di masjid, wa huwa fi zimmatillah, dia berada dalam jaminan Allah. Barang siapa yang sholat pada 2 waktu dingin, subuh dan asar, maka baginya adalah surga. Dimotivasi. Barang siapa yang melangkahkan kakinya pada waktu gelap, Allah akan terangi ya dia nanti pada ketika waktu gelap, ketika lewat Shirathul Mustaqim misalnya. Dimotivasi, terus banyak keutamaan, dimotivasi. Makanya kita membahas tentang keutamaan amal itu nggak ada salahnya. Emang kita kan manusia yang butuh motivasi, Pak. Kita butuh motivasi. Nah, motivasi dari Allah, motivasi dari Rasulullah itu jauh lebih kita percayai daripada motivasi dari manusia. Orang untuk belajar motivasi itu, Pak, kadang-kadang trainingnya mahal juga, Pak. Ikut motivasi, training motivasi ini, training motivasi itu mahal juga. Walaupun pas beres training akhirnya dia sadarnya cuma seminggu, udah 2 minggu back to basic lagi, kembali ke asal lagi, gitu lagi. Makanya motivasi yang paling kuat itu adalah motivasi agama, dorongan agama. Nah, terus yang ketiga apa setelah motivasi? Yang ketiga adalah setelah pemotivasian, penteladanan. Kasih teladan. Jangan nyuruh anak ke masjid, kitanya malah diam nonton TV. Jangan nyuruh misalkan anaknya pakai jilbab, emaknya kadang-kadang boro-boro pakai jilbab, pakai rok mini gitu. Jangan nyuruh anak kita baca Quran, kitanya nggak pernah baca Quran. Jangan sampai nyuruh anak kita berbuat baik, kitanya makan mencontohkan hal yang tidak baik. Anak itu adalah merupakan copy paste terbaik. Anak itu adalah pengcopy paste terbaik gitu. Ya.
Anak itu adalah merupakan pencontoh, peniru ulung. Jadi kalau misalkan kita mencontoh sesuatu yang buruk, maka akan buruk juga ditiru oleh anak kita. Ya, gurunya mencontoh sesuatu yang buruk, ditiru juga keburukannya oleh murid kita. Jadi jangan salahkan kalau ada anak, ada murid berbuat buruk, jangan-jangan dia mendapatkan itu contoh dari kita. Harus menteladani, memberikan penteladanan. Ya, banyak yang memberi contoh tapi susah yang menjadi contoh sekarang itu. Jadi contoh, teladan. Dan yang keempat adalah penegakan aturan. Jadi menerapkan akhlak itu, satu, pembiasaan, dua, pemotivasian, tiga, penteladanan, empat, penegakan aturan. Reward and punishment. Kalau dia melakukan kebaikan, kasih reward, kasih apresiasi, kasih penghargaan. Kalau dia melanggar, kasih hukuman. Ini bagian daripada penerapan akhlak dan karakter kepada anak-anak didik kita. Jadi begitu, Pak. Ya, ini cara menanamkan akhlak. Ini penting. Jadi pendidikan yang selanjutnya dari nasihat Luqman adalah tentang masalah akhlak, tentang masalah moral, tentang masalah etika.